Malam hari ini kita akan bicara tentang topik yang seru banget ya, tentang mitos seputar tinggi badan, ketahui fakta langsung dari ahlinya. Tentu sebagai dokter, sebagai orang tua, kita ingin anak kita tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satunya tinggi badan. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan ahli endokrin yang jago banget terkait dengan tinggi badan. Oke, kita invite dulu Prof. Madarina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dan membacakan CV dari Prof. Madarina. Jadi malam hari ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Madarina Julia, MPH, PhD, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter anak, konsultan endokrinologi, dosen, dan juga guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menyelesaikan Master of Public Health di Umeå University di Sweden dan juga sudah memperoleh gelar PhD-nya di Free University di Amsterdam. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget Profesor bisa meluangkan waktu di tengah kesibukannya malam ini ya Prof untuk memberikan fakta-fakta tentang tinggi badan yang seringkali moms and dads tuh dapatnya mitos-mitos yang salah gitu, Prof. Oke, kita mulai aja ya, Prof ya. Pertama-tama nih, Prof. Halo? Kenapa sih, Prof, sebenarnya? Kenapa, Prof? Enggak. Tadi nggak begitu dengar yang sebelum ini, tapi sekarang udah dengar ya. Oh, udah dengar. Oke, Prof. Mengapa sih, Prof, sebenarnya tinggi badan itu begitu penting gitu dalam pertumbuhan seorang anak? Definisi penting itu bagaimana ya? Maksud saya begini, semua orang ingin tinggi ya, tapi kan tinggi badan itu ya termasuk penampilan juga kan? Maksud saya, it is not everything. Iya. Ya kan ya. Oke, jadi sebenarnya seberapa sering sih Prof kita perlu melakukan pemantauan terhadap tinggi badan anak kita dan mengapa sih kita perlu melakukan pemantauan itu secara rutin Prof pada anak-anak kita Prof? Jadi begini, kalau tinggi badan itu dipantau rutin, ketika ada masalah itu kita ya dokter yang menilai apa masalahnya itu akan punya data karena dari pola pertumbuhan sebelumnya kita bisa menduga oh ini kira-kira ini yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ada anak datang dengan masalah misalnya saya kok pendek, misalnya orang tuanya mengeluhkan anak saya kok pendek, tapi tidak ada data sebelumnya, itu saya kadang-kadang kebingungan ini sebetulnya tadinya lebih pendek sekarang menjadi lebih tinggi atau maksudnya dalam arti tadinya itu sebetulnya dia lebih pendek dibanding normal daripada sekarang itu sedang membaik atau tadinya lebih tinggi sekarang sedang memburuk kan itu informasi itu sangat penting untuk kita jadi bukan hanya tinggi badan saat ini tetapi apa yang terjadi sebelumnya pola yang terjadi ya jadi ini sangat memudahkan untuk diagnosis selanjutnya perkembangannya ya Prof ya. Ada data perkembangan, ada data perkembangan ya. Jadi kita bisa melihat polanya kan. Iya, jadi sebenarnya itu seberapa sering sih Prof kita harus mengukur misalnya kalau bayi itu apakah sebulan sekali, terus kalau udah anak yang lebih besar itu sebenarnya seberapa sering Prof kita harus mengukur tinggi badannya. Iya, jadi kalau bayi kita menyarankan memang sebulan sekali. Jadi masa bayi itu adalah masa ketika kita tumbuh paling cepat. Sehingga kalau kita ukur pada bayi kan kita ukur panjang badannya itu misalnya sebulan itu sudah terasa tambahnya misalnya karena kan mungkin dalam waktu mulai lahir sampai umur 1 tahun itu anak itu bisa tumbuh sampai 25 cm ya jadi mungkin tiap bulan tambahnya berapa itu masih terasa tapi begitu umur-umur selanjutnya kalau diukur tiap bulan bisa frustasi bahkan bisa seakan-akan turun tinggi badannya karena nambahnya cuma sedikit-sedikit ya. Jadi kadang-kadang umur berikutnya kita sarankan 3 bulan. Kalau sudah sekolah itu kadang-kadang 6 bulan, 1 tahun itu masih bisa asal tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah ada waspada bahwa ini mungkin ada masalah, ya 3 bulan sekali lah diukur.
Oke, jadi walaupun masa balitanya udah lewat, tetap harus dipantau ya, Prof Oh, ya. terus sampai berhenti tumbuh kan, sampai remaja dan Sampai, selesai. sampai usia anak ya, Prof. 18 tahun Oh berarti ya. iya, sampai selesai ya. Iya, Prof. Kemudian nih ada pertanyaan nih, Prof. Sebenarnya panjang badan pada bayi baru lahir itu akan menentukan nggak sih tinggi badan dia itu ketika dia sudah besar nanti, Prof? Jadi misalnya Hmm, lahirnya tuh pendek, terus pas nanti besarnya tuh tetap akan pendek atau bagaimana, Prof? itu agak sulit ya, tidak selalu ya. Tetapi memang ada beberapa penelitian ya untuk bayi-bayi yang lahir kecil itu memang kadang-kadang kita tidak boleh memacu berlebihan karena kadang-kadang kalau kita memacu berlebihan dengan nutrisi itu bukan dia mungkin bertambah tinggi dan bertambah besar ya, tetapi banyak penelitian yang menunjukkan komponen lemak tubuhnya itu jauh lebih banyak daripada komponen tubuh non lemak. Jadi di dalam tubuh Wow. kita kan ada komponen lemak dan komponen non lemak, ya tulang, otot dan sebagainya kan komponen non lemak itu. Kalau kita memacu dengan nutrisi terlalu tinggi pada bayi-bayi yang lahir kecil, itu sangat dikhawatirkan bahwa komponen lemaknya itu naik jauh lebih tinggi daripada naiknya komponen non lemak. Dan anak-anak Wow. ini berisiko menjadi obes, diabetes mellitus, dan berbagai penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Jadi ini memang untuk bayi-bayi yang lahir kecil itu istimewa. Jadi harus sangat-sangat hati-hati handlingnya supaya tidak berlebihan tubuhnya. Oke, jadi selain panjang badan waktu bayi, kemudian faktor genetik apakah juga mempengaruhi ya, Prof, dalam perkembangan tinggi badan seorang anak? Oh jelas, kita itu bagaimanapun kan anak dari ayah dan ibu kita, cucu dari kakek dan nenek kita. Jadi kita mewarisi banyak hal kan, warna kulit, bentuk mata, mungkin juga penyakit. Kita mewarisi penyakit-penyakit tertentu dari kakek, nenek, dan ayah ibu kita, termasuk juga kita mewarisi tinggi badan beliau. Berarti Prof ini ada yang nanya, kalau orang tuanya pendek, anaknya juga akan pendek ya, Prof? Ya, ya, ya tidak akan maksudnya kira-kira sekitar begitulah ya, bisa lebih tinggi, tidak selalu karena kan jadi kadang-kadang bisa begini, orang tuanya pendek tapi kebetulan kakek neneknya tidak terlalu pendek, kadang-kadang anak itu nyontoh kakek neneknya, tapi kebalikannya juga begitu, orang tuanya tidak terlalu, orang tuanya relatif tinggi tetapi punya kakek atau nenek yang tidak tinggi, bisa saja anak itu nyentuh neneknya atau kakeknya, itu masih bisa. Jadi kadang-kadang saya perlu melihat, kalau saya menduga yaitu istilahnya familial short stature, ya saya berusaha mencari lebih jauh bagaimana tinggi badan dalam keluarga. Kalau misalnya ternyata sama sekali tidak ada, ya saya juga harus mencari kemungkinan yang lain. Oke, berarti nggak hanya dari orang tua, tapi juga kakek nenek kita juga berpengaruh ya gitu ya, Iya, Prof iya, ya? iya. Jadi kita mesti tanya, ya bagaimanapun Saya kan, ya kita tahu-tahu untuk pewarisan yang lain-lain juga bisa begitu kan. Oh ini wajahnya seperti neneknya, ini matanya seperti kakeknya, itu kan sama juga. Iya, kalau gitu selain genetik nih Prof, apakah ada faktor-faktor lain nih Prof yang mempengaruhi tinggi badan anak Prof? Misalnya, ada nggak sih Prof vitamin tertentu gitu yang bikin anak bisa tambah tinggi? Uh, kalau vitamin saya sih malah tidak tahu ya. Tapi nanti saya bicarakan. Terus terang kalau saya mendapatkan anak dengan tinggi badan yang kurang, itu selain pertama mempertimbangkan familial ya ke keluarga, yang kedua saya mempertimbangkan istilahnya itu tempo. Ada anak-anak itu yang temponya lebih lambat, tapi dia beruntung karena nanti berhenti tumbuhnya lebih lambat. Jadi mungkin banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengenal dulu teman-temannya waktu SD kelas 6 atau SMP kelas 1 kok kecil. Tapi setelah ketemu di universitas atau setelah dewasa di tempat kerja, loh kamu kok jadi tinggi? Nah, itu adalah tipe-tipe yang kita sebut constitutional delay of growth and puberty. Biasanya dia pubertasnya juga lambat. Jadi anak-anak ini tumbuhnya lambat, tapi berhenti tumbuh lebih lambat. Jadi on the long run-nya, dia itu sama saja dengan kita, tetapi sekarang mungkin pada waktu
anak-anak yang lain mulai puber, dia itu belum, sehingga dia kelihatannya seperti mungil gitu. Tapi kita pantau dia akan akan makin lama akan tinggi juga. Oke. Jadi itulah pentingnya mengapa pertumbuhan harus kita pantau, karena pola-pola itu kadang-kadang muncul dan kita perlu mendeteksinya kan, untuk supaya orang tua yakin bahwa ini tidak masalah, ini adalah pola yang sama dengan misalnya ibunya atau ayahnya, karena kadang-kadang itu pola itu juga muncul pada orang tua. Jadi misalnya ibunya menstruasinya agak lambat dibanding teman-temannya dulu, itu pola itu bisa juga nurun ke anaknya, atau ayahnya juga merasa, ya saya dulu juga kecil waktu SMP, oh ya saya terlambat puber dibanding teman saya. Nah itu juga pola yang bisa diturunkan. Oh, oke. Wah, informasi yang baru banget nih, bagus banget, Prof. Prof, kalau begitu nutrisi tuh ada pengaruhnya nggak sih, Prof, sebenarnya dalam proses pertumbuhan tinggi badan anak? Ya, ada jelas ya. Kita bisa membayangkan begini ya, seperti genetik atau hormonal, itu kan seperti blueprint ya. Seperti kalau arsitek itu dia akan membangun gedung ini akan setinggi berapa. Itu kan blueprintnya ada ya. Tetapi ketika tidak ada batu bata, tidak ada semen, tidak ada pasir, dan sebagainya, bagaimana bisa dibangun? Tapi blueprint itu kan harus ada dulu ya. Jadi nutrisi itu penting, perlu, tapi tidak boleh berlebih. Karena kalau dia berlebih, nanti bukannya ke atas, tapi malah ke samping. Itu kan tidak kita inginkan. Ya. Oke, wah seru banget nih, Prof. Prof, ada juga yang nanya, apakah anak laki-laki itu memang akan lebih tinggi, Prof, dari anak perempuan? Oh ya, jadi begini, anak laki-laki itu pubertasnya normalnya lebih lambat daripada anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu kira-kira 1 atau 2 tahun lebih lambat pubertasnya daripada anak perempuan. Sehingga dia mempunyai masa tumbuh yang lebih lama. Karena begitu kita puber, itu masa tumbuh kita hanya akan tinggal sedikit sekali dan akhirnya kita selesai tumbuh. Misalnya anak perempuan begitu dia menstruasi itu sisanya hanya tinggal 5 cm. Pertumbuhan sisanya, jadi sudah hampir selesai. Jadi kalau anak perempuan menstruasi tingginya masih 140, itu kita perlu khawatir karena kan berarti tinggal 145. Iya, iya, Prof. Jadi puber terlalu cepat itu sangat merugikan untuk tinggi badan. Oke, baik, Prof. Nah, ada juga yang nanya, Prof, apakah benar kalau anak laki-laki habis dihitan itu akan langsung tingginya tuh melesat gitu, Prof? Mitos atau fakta, Prof? Iya, memang saya sering mendengar begitu. Ini sudah dikitan, kenapa tingginya tetap saja? Ya kebetulan saja ya masyarakat kita itu ketika menghitan itu bersamaan dengan mulainya pubertas ya. Jadi kan biasanya kita hitan anak kita umur 10, 11, nah itu kan dia mau kalau orang Jawa bilangnya mau duduti, mau tambah. Kan pubertas itu terjadi lonjakan pertumbuhan yang sangat cepat ya. Jadi dari mulai awal pubertas sampai selesainya masa pubertas itu kan tinggi badan bisa naik sampai 25 cm ya. Jadi itu biasanya mulainya bareng pas kitan karena gitu ya, itu kebetulan aja. Kalau kitanya pas bayi ya enggak akan. Berarti mitos ya, Prof ya. Oke. Prof, ada juga nih yang nanya, apakah benar, Prof, olahraga itu bisa membantu pertumbuhan tinggi badan anak? Misalnya anak yang berenang gitu, Prof, tinggi badannya tuh akan lebih tinggi dibanding anak-anak yang lain. Itu mitos atau fakta ya, Prof? Saya terus terang sampai sekarang belum membaca penelitian tentang itu ya. Terus terang yang kelihatannya tidak ada yang berani membuktikan bahwa olahraga tertentu berkaitan dengan tinggi badan. Meskipun jujur saja ada olahraga tertentu yang membuat pendek. Jadi mungkin tahu, Anda perhatikan atlet-atlet senam, gimnastik, penari balet, ya terutama yang profesional, pada umumnya kan mereka dilatih sejak usia sangat dini ya. Nah itu pendek-pendek kan, meskipun mereka rasnya Kaukasia, ya karena itu memang. Jadi itu sedikit merusak artificial growth plate, ya. Nah, baru tahu saya. Ya, jadi itu olahraga yang tidak terlalu disarankan untuk tinggi badan, tapi ya
kan seperti yang kayak saya katakan tadi, tinggi badan kan bukan segalanya, maksudnya atlet senam internasional meskipun tidak tinggi kan juga ngetop kan, maksudnya it's not everything gitu loh. Ya. Iya. Terus tadi untuk yang membuat tinggi ya, saya juga tidak tahu, tapi saya kadang-kadang menyarankan kepada mereka yang sudah desperate, misalnya remaja ya sudah hampir selesai gitu, saya kadang-kadang coba belajar berenang, bukan karena berenang itu menambah tinggi, tetapi mungkin berenang itu bisa membuat kelengkungan tulang belakangnya agak sedikit seperti tertarik gitu ya. Saya cuma logika aja. Karena sebetulnya kita ini ya, antara kita pagi hari dan sore hari itu tinggi badan kita itu sebetulnya berubah ya, berbeda sedikit, karena ketika sore itu kita kan lelah sehingga lebih cenderung lagi melengkung gitu ya. Lebih lengkung, tapi pagi hari ketika kita fresh dan itu lebih tinggi sedikit. Jadi kadang-kadang kalau Anda mau memantau tinggi badan itu usahakan pada waktu yang bersamaan. Maksudnya pagi ya pagi terus, sore ya sore terus, supaya tidak terlalu meleset. Beda. Wah, ilmu baru nih Prof. Seneng banget dengarnya. Prof, satu lagi nih. Apakah benar Prof, konsumsi susu itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan? Ini juga ada sekalian mams yang tanya, vitamin D itu berpengaruh nggak sih Prof terhadap tinggi badan? Pertama susunya. Terus terang saya pernah diundang bicara, saya diminta membahas tentang asupan kalsium terhadap tinggi badan. Otomatis saya kan harus belajar apa sih pengaruh asupan kalsium terhadap tinggi badan. Nah, ada suatu penelitian randomized clinical trial ini di suatu negara Afrika ya. Itu dia membagi anak ini negara miskin ya, pada umur 8 sampai 10 tahun anak-anak ini anak-anak yang tidak terbiasa minum susu, jadi dari keluarga tidak kaya ya. Nah, dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu diberi susu high kalsium, yang satu tidak. Lalu di follow up sampai umur 15 tahun. Dan ini terutama tampak nyata pada yang laki-laki yang mendapatkan kalsium itu lebih tinggi pada umur 15 tahun. Oke. Tunggu dulu, ini di follow up lagi sampai anak ini berumur 23 tahun. Ternyata yang tidak mendapatkan kalsium lebih tinggi daripada yang mendapatkan kalsium pada umur 23 tahun. Jadi apa arti kalsium di sini? Dia akan mempercepat tumbuh. Tetapi kalau kita tumbuh lebih cepat, artinya kita juga berhenti tumbuh lebih cepat. Ya. Ini juga terjadi pada anak-anak yang obes. Anak-anak obes itu selalu tumbuh lebih cepat. Jadi pada waktu SD awal ya, kelas 1, kelas 2, atau TK, Anda perhatikan, pasti anak-anak yang gemuk itu dan besar itu pasti lebih tinggi. Tapi apakah mereka akan menjadi lebih tinggi sebagai orang dewasa? Belum tentu. Karena ada penelitian yang mengatakan mereka hanya menang lebih cepat sampai umur 8 tahun. Setelah itu mereka puber lebih cepat, sehingga mereka berhenti tumbuh juga lebih cepat. On the long run, mungkin yang lebih lambat ini akan lebih tinggi. Seperti tadi cerita kalsium tadi. Wah. Jadi kalau di endokrin kita menyebutnya, kita mau jadi kancil atau mau jadi siput. Pelan-pelan atau pelan-pelan gitu ya. Yang cepat tapi berhenti, atau yang pelan-pelan tapi jalan terus. Nah, itu. Oke. Kalau vitamin D bagaimana, Prof? Vitamin D jujur saja saya belum baca risetnya, kelihatannya belum ada juga yang membicarakan hal itu. Vitamin D itu kan lebih ke arah meningkatkan absorpsi kalsium, tapi dia juga tidak akan membuat kita memakan terlalu banyak kalsium ya kalau vitamin D biasa ya. Yeah. Saya rasa kok tidak ada ceritanya sementara ini. Oke. Ini ada yang tanya, Prof, pada saat umur berapakah tinggi badan anak akan berhenti? Kalau dari cerita Prof, berarti ketika pubertas ya, Prof ya? Ya, pubertas ditambah sedikit. Misalnya anak perempuan biasanya kalau sudah mens, kira-kira tambah 5 cm lagi. Jadi mungkin 2 atau 3 tahun setelah mens akan betul-betul berhenti. Atau ya kira-kira. Kalau anak laki-laki biasanya katanya sekitar 15, 17 itu. Yang 17 lah, kan laki-laki masih bisa, dia kan pubernya lebih lambat.
Tapi ada juga yang agak lebih lama. Kalau pubernya makin terlambat, makin lama juga. Oke, baik. Kecuali kalau Oke, pubernya terlambat karena masalah ya, ini ceritanya lain lagi ya. Tapi puber yang lambat karena yang tadi memang konstitusional itu ya, Prof. konstitusional delay ya. Baik, sekarang kita mau jawab pertanyaan yang udah diberikan oleh Moms and Dad di IG Story. Ini ada pertanyaan dari Ika Vansa Putri. Prof, apa sih bedanya perawakan pendek sama stunting, itu sama atau beda ya, Prof? Ya, ini memang cerita. Sebetulnya begini, anak stunting itu selalu pendek. Ya, karena stunting itu pertumbuhannya terganggu. Dan mengapa pertumbuhannya terganggu? Mungkin anak ini kurang makan ya, masalah nutrisi, kurang makan atau makanannya tidak bergizi, atau di lain pihak anak ini sakit-sakitan. Sakit-sakitan bisa dia sering diare, dia kena sering pneumonia, radang paru-paru, atau dia kena tuberkulosis, tapi bisa juga dia kelainan jantung, kelainan ginjal, atau kelainan hati, atau masalah-masalah talasemia, atau banyak penyakit yang menghambat pertumbuhan. Jadi stunting itu adalah pendek yang disebabkan oleh kurang makan, masalah nutrisi, atau penggunaan nutrisi yang berlebihan karena anak-anak itu sakit kronis ya. Nah, kalau anak itu pendek, tapi dia tidak ada itu semua, maka dia bukan stunting. Kira-kira begitu. Jadi pendek itu gambar besarnya. Semua anak stunting itu pasti pendek, tapi tidak semua anak pendek itu pasti. Tidak semua anak pendek itu stunting. Kira-kira berarti begitu. semua anak stunting itu pendek, tapi tidak semua anak pendek itu stunting, begitu ya, Prof ya? Ya. Nah, kalau begitu, Prof, ada nggak sih, Prof, sebenarnya hubungan antara perawakan pendek atau stunting itu dengan kecerdasan anak, Prof? Ini ada yang tanya. Jadi bisa menentukan kecerdasan seorang anak apa enggak ya, Prof? Anda bisa membayangkan enggak kalau almarhum Profesor Habibie itu lebih tinggi? Kira-kira pinternya seperti apa? Maksud saya itu bangsa kita itu mengenal banyak tokoh-tokoh nasional yang tidak tinggi, tapi kita tahu tidak bisa kita mengatakan bahwa beliau tidak pintar kan? Maksud saya yang orang yang lebih tinggi bisa seperti Prof Habibie itu bangganya. Saya nggak tahu apakah ada gitu ya. Ya terus terang. Saya yakin tidak ada hubungannya antara kecerdasan dan tinggi badan. Kalau ada, Anda nggak usah ikut ujian masuk universitas UTBK atau SBM, ukur aja tinggi badannya. Yang tinggi masuk, yang pendek enggak gitu. Kalau itu ada hubungannya, nyatanya kan enggak. Universitas juga nggak ada yang berani mengatakan ada hubungannya. Oke, setuju, Prof. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga nih, Prof, dari Kanza Fauzan. Prof, apakah tidur malam dengan lampu redup mempengaruhi tinggi badan anak juga, Prof? Jadi begini, jadi anak-anak yang merasa aman, merasa bahagia, tidurnya nyenyak, itu terbukti mempunyai tinggi badan yang lebih baik daripada anak-anak, ini penelitian di Inggris ya, daripada anak-anak yang hidupnya itu penuh ketakutan, keluarga yang tidak stabil, broken home, dan sebagainya. Ini penelitian di Inggris. Jadi diduga bahwa perasaan tidak bahagia, broken home, perasaan itu membuat keluarnya hormon kortisol, dan kita tahu hormon kortisol itu menghambat pertumbuhan. Jadi anak-anak yang selalu stres, ya. Kemudian hormon pertumbuhan itu memang dikeluarkan terutama bila kita tidur nyenyak. Ada 3, kalau untuk orang dewasa ini sangat penting ya, untuk anak-anak mungkin tidak terlalu. Ada 3 saat di mana hormon pertumbuhan itu dikeluarkan. Pertama ketika kita tidur nyenyak, kedua ketika kita olahraga pada level tertentu ya, jadi cukup vigorous ya. Dan ketiga pada saat kita hipoglikemi, ketika kita lapar. Jadi ini terutama untuk orang dewasa, kalau ingin awet muda, olahraga cukup, tidak makan melulu, sekali-kali lapar, dan tidur nyenyak. Karena itu hormon keluar, otomatis sel-sel akan diganti. Nah untuk anak-anak yang mungkin bisa kita encourage, dia tetap olahraga, dia
tidurnya nyenyak. Kita tentu biasanya kan tidak membuat anak kita kelaparan. Oke. Ada pertanyaan, Prof. Melanjut pertanyaan yang tadi, growth hormone itu memang dikeluarkannya di malam hari ya, Prof ya, pada Ya, saat anak tidur pada lelap ya. tidurnya. Ya. Jurnalnya terutama dia dikeluarkan pada malam hari pada saat tidur nyenyak, dan tadi juga pada saat exercise, olahraga. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rania 16. Prof, bagaimana ya cara membedakan anak yang pendeknya itu karena keturunan atau genetik dan pendek yang karena memang kekurangan gizi? Pertama begini, pertama kan kita juga selalu akan ukur tinggi badan orang tuanya untuk menduga ini pendeknya di luar expected target height ya, tinggi badan genetiknya atau masih masuk. Itu kita akan ukur ya, kita akan menggunakan kurva pertumbuhan dan kita melihat Z-score SDS score tinggi badan orang tuanya dibanding tinggi badan anak pada saat itu. Terus yang kedua, kita melihat begini, ini mengapa pengukuran itu selalu penting, pengukuran yang rutin penting. Kalau anak ini memang sakit-sakitan dan cenderung kurus, sangat kurus, nah Anda boleh curiga bahwa anak ini mungkin memang kurang makan atau sakit-sakitan atau kurang gizi, ya. Tapi kalau dia itu tidak sakit-sakitan, anaknya lincah, gembira, berat badan terhadap tinggi badannya relatif normal, artinya tidak wasted ya, tidak di bawah men 2 SD, kita berpikir bahwa anak ini tidak stunting, dia hanya pendek. Baru kita pikirkan masuk enggak di target height orang tuanya. Kalau masuk, ya berarti ada kemungkinan itu sebetulnya familial short stature. Nanti kita pantau lagi terus untuk melihat polanya, atau constitutional delay of growth and puberty. Kalau itu juga kita singkirkan, ya kita harus berpikir yang lain lagi, ada banyak sekali penyebabnya soalnya. Oke, berarti ini message-nya penting sekali untuk melakukan pengukuran rutin ya, Prof, berat badan dan tinggi badan. Sehingga ketika kita lihat berat badannya tuh udah mulai kenaikannya tidak baik, mungkin kita udah mulai curiga ke arah tinggi badannya itu dipengaruhi karena nutrisi, gitu ya, Prof ya? Sebetulnya begini, berat badan yang tidak naik bisa saja karena tinggi badan yang tidak naik. Kan kita tahu anak yang tinggi itu pasti lebih berat kan, meskipun lebih kurus kan bisa saja lebih berat karena tulangnya lebih banyak. Jadi kadang-kadang kita melihat proporsi juga. Kalau berat badan terhadap tinggi badannya itu normal, itu saya agak ragu-ragu, betulkah ini karena nutrisi gitu. Tapi kalau berat badan terhadap panjang badannya cenderung kurus, ya mungkin kita perlu berpikir ke arah situ juga. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini dari Andina, ini Andina PR sudah. Oke. Prof, kalau pendek karena delay puberty itu kapan ya bisa disimpulkannya? Oh ya, jadi anak perempuan, saya agak lupa, saya ingat anak laki-laki yang belum puber. Oh, tadi kalau puberti itu biasanya umur 14 tahun itu anak laki-laki harus sudah puber. Kalau belum itu berarti delay. Terus kalau constitutional delay of growth and puberty itu begini gambarnya. Biasanya anak itu tumbuhnya itu masih mengikuti kurva tapi di bawah. Jadi kita kan selalu menggunakan kurva pertumbuhan. Khusus untuk constitutional delay of growth and puberty, dia itu tumbuhnya selalu sama dengan kurva, tapi posisinya cenderung di bawah. Misalnya di garis min 2 SD, atau di bawahnya garis min 2 SD sedikit. Nah, kemudian kalau kita periksa dengan bone age, itu biasanya agak delay, tapi tidak separah kalau itu growth hormone deficiency atau thyroid hormone deficiency. Jadi delay mungkin 2 tahun gitu ya. Terus kemudian ada kita biasanya anamnesis ada pola yang mirip pada orang tua atau keluarga. Nah itu, tapi saya pasti harus mantau terus ini karena kan kita tidak tahu ini betul-betul constitutional delay of growth and puberty atau ini sesuatu yang lebih serius, misalnya defisiensi growth hormone misalnya. Karena kalau defisiensi growth hormone nanti suatu saat dia itu akan pertumbuhannya akan melambat. Jadi lebih lambat daripada kurva. Nah, kalau itu terjadi, itu berarti itu waspada. Oke, baik. Wah, seru sekali.
Kemudian nih Prof, ada juga yang menanyakan, sebentar. Ini ada dari Ibu Andria Azahra. Selamat malam, Prof. Jika anak yang mendapatkan gizinya sudah cukup, namun pertumbuhan tingginya itu termasuk pendek dibanding usianya, apa ya, Prof, yang bisa kita lakukan untuk bisa mengejar pertumbuhannya? Begini Bu, jangan langsung berusaha mengejar. Kita harus Ibu harus pergi ke dokter untuk dilihat masalahnya apa gitu kan. Kita harus mendiagnosis dengan benar dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Jujur saja, khusus untuk ini, kalau ibu misalnya dia itu bukan stunting, artinya dia pendeknya bukan karena masalah gizi atau karena dia sakit kronis. Selalu diberi makan berlebihan, itu pada umumnya hanya akan menjadi gemuk. Kadang-kadang kita tertipu karena anak-anak yang gemuk itu biasanya juga tumbuh meninggi. Tetapi kalau dia tinggi gemuk, itu ada risiko dia berhenti tumbuh lebih cepat. Jadi ini agak sedikit complicated. Karena itu memang seharusnya didiagnosis dulu. Kira-kira ini masalahnya sebetulnya ada di mana. Oke, jadi setelah dipantau pertumbuhan berat badan, tinggi badannya, konsultasi dulu ya, Prof, ke dokter. Jangan langsung memutuskan sendiri karena tidak sesederhana itu ilmunya. Mohon maaf. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Mams Rita Natalia. Prof, adakah nutrisi tertentu yang bisa dikonsumsi mulai masa kehamilan agar nanti bayi yang dilahirkan itu bisa tumbuh dengan tinggi yang optimal gitu, Prof? Memang kehamilan itu merupakan satu hal yang sangat penting ya, tetapi sebetulnya tidak ada nasihat khusus ya untuk bagaimana supaya kehamilan yang terang kan yang selalu dilakukan, misalnya tablet tambah darah, menjaga kesehatan, kontrol kepada dokter kandungan, atau itu kan harus dijalani ya. Itu mudah-mudahan, karena kan tidak hanya gizi saja yang menentukan kehamilan. Gizi yang baik, oke, itu sangat mendukung, tapi kan bisa saja terjadi hal-hal lain ya, kita tahu, dan itu harus dokter kandungan yang tahu bagaimana mengatasinya kan. Oke, berarti selain nutrisi, sejak masa kehamilan yang optimal itu modal pertama. Oke, berarti message-nya sejak dalam kehamilan, Mams perlu pemantauan rutin gitu ya, Prof, kontrol rutin ke dokter janin supaya perkembangan janinnya juga bisa dipantau. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini dari Mams Disti Kartika. Prof, kalau dalam aplikasi Primaku itu ada grafik berat badan terhadap tinggi badan. Lalu ada juga grafik berat badan terhadap usia. Nah, lebih baik itu sebenarnya kita mengacu pada yang mana ya, Prof? Karena pada kasus ibu ini, grafik berat badan terhadap tinggi badannya itu tidak terlalu baik. Ya, kalau saya jujur saja, saya hanya pakai dua, tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap tinggi badan. Jadi tinggi badan terhadap umur, saya melihat apakah dia tumbuh tingginya baik, sedangkan berat badan terhadap tinggi badan, saya menentukan dia terlalu kurus atau tidak. Itu saja, dua itu saja saya pakai. Saya hampir tidak pernah pakai berat badan terhadap umur karena interpretasinya sedikit tidak straight, agak membingungkan interpretasi untuk berat badan terhadap umur. Jadi karena itu saya bilang tinggi badan harus diukur karena tinggi badan menentukan tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap tinggi badan. Oke, jelas banget. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dinaros. Prof, anakku didiagnosis growth delay. Nah, saat ini saran DSA-nya terapi vitamin D3 saja. Katanya untuk tabungan pada saat nanti dia puber pasti akan catch up katanya. Bagaimana menurut pandangan Prof terhadap kasus ini, Prof? Begini ya, kita ini sekarang memang banyak memberikan vitamin D. Karena sebetulnya itu satu-satunya vitamin yang paling gini ya, kalau ditabrak, maksudnya kita asal memberikan, kita tahu bahwa sebagian besar rakyat Indonesia, apalagi rakyat perkotaan, orang perkotaan termasuk entah anak-anak atau dewasa, itu semua penelitian menunjukkan kita ini defisiensi vitamin D ya. Misalnya penelitian di Jakarta ya, Prof. Aman dan Dr. Frida itu mengatakan di anak
sekolah itu hanya 13% yang normal. Anak SD di Jakarta itu 13% saja yang normal. Jadi artinya kan sedikit sekali yang normal. Sebagian besar anak itu kurang. Artinya kalau dokter anak tuh nabrak, ya udah vitamin apa dok? Vitamin D itu pasti benernya gitu loh, hampir pasti benernya. Karena apa? Karena sebagian besar anak itu kurang. Di Jogja ada penelitian sejawat saya, Dr. Andy, itu 300 toddler ya, anak-anak usia 3-5 tahun itu 300, hanya satu yang normal. Kenapa bisa begitu? Karena kita ini sangat indoor sekarang ini. Anak-anak itu bermain di dalam rumah. Anak-anak itu jarang, ya saya nggak tahu, ada zaman saya kecil itu habis pulang sekolah itu udah ambil sepeda mainan muter tengah hari itu ya tenang-tenang saja, itu biasa, hampir semua anak begitu. Tapi kan sekarang terutama di daerah perkotaan kan tidak dianggap aman itu anak-anak tuh main sendiri, masih kecil gitu ya, dan yang nemenin juga males yang siang tengah hari suruh nemenin orang jalan di luar gitu. Jadi kebanyakan anak-anak kan bermain di dalam rumah. Jadi kita sangat indoor. Jadi itu tidak terjadi di Indonesia ya, tapi terasa sekali di Indonesia karena kita kan tadinya mataharinya banyak ya, kita tropis ya. Tapi sebetulnya di semua tempat itu, terutama di urban population itu kita sangat indoor. Itu satu. Yang kedua, ternyata polusi itu juga menghalangi masuknya sinar matahari. Jadi ya memang nasib ya. Maksudnya kita ini jadi agak susah mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, sehingga kadang-kadang dokter anak ya itu tabrakan yang paling tidak berisiko, tidak mungkin dia kurang kelebihan. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari penyuka pete. Prof, zaman sekarang kan haid pada anak perempuan tuh munculnya lebih cepat ya, Prof. Rata-rata tuh SD sudah haid. Berarti kemungkinan SMP sudah tidak tambah lagi tinggi badannya ya, Prof ya? Iya, iya, saya agak prihatin ini, iya. Dan saya terus terang mempunyai banyak pasien yang pubertasnya sangat terlalu dini, dan saya terpaksa searching ya, kenapa sih anak-anak ini pubertasnya lebih dini. Itu ternyata berkaitan dengan polusi. Paparan polusi hidrokarbon. Kasihan ya, kita ini hidup di lingkungan ya. Selain itu ada faktor apa sih Prof yang membuat pubertas pada anak perempuan sekarang itu lebih cepat, Prof, selain polusi? Kalau makanan yang junk food gitu berpengaruh nggak sih, Prof? Yang berpengaruh itu obesitas, jelas. Obesitas membuat kita puber lebih cepat. Ya, jadi dua hal, obesitas dan obesitas. Jadi kalau anak obes pada umumnya puber lebih cepat. Nah kalau anak tidak obes tapi kok ya tetap maju, kemungkinan paparan. Tapi kan sulit ya hidup di sini menghindari polusi ya. Ya memang. Ya, Prof. Oke. Prof, ini masih ada yang kebingungan, Prof, terkait pernyataan Prof dari Ibu Nona Apri. Prof, bagaimana sih maksudnya anak tinggi gemuk itu lebih cepat berhenti tumbuh? Jadi memang agak sulit ya menjelaskan. Jadi obesitas, sel lemak itu mengeluarkan lebih banyak estrogen. Ya, jadi begini, sel lemak itu memproduksi estrogen. Sebetulnya begini ceritanya. Jadi kita itu semua orang, laki-laki atau perempuan itu pada masa prapubertas itu menghasilkan testosteron dari kelenjar korteks adrenal. Nah, kelenjar testosteron ini diubah menjadi lemak, menjadi estrogen oleh sel lemak. Makin banyak kita punya sel lemak, maka yang berubah menjadi estrogen lebih banyak. Masalahnya estrogen itu mempercepat maturasi tulang dan mempercepat berhentinya pertumbuhan. Sehingga obesitas itu sangat merugikan. Maturasi tulang cepat, otomatis kita tumbuh lebih tinggi, lebih cepat. Tapi begitu kita tumbuh lebih tinggi, lebih cepat, estrogen ini akan membuat tulang kita nutup, berhenti tumbuh. Agak complicated ya. Tapi mudah dipahami kok. Oke, kira-kira udah bisa dimengerti belum ya? Ntar mungkin bisa dicerna lebih lanjut ya, diulang nanti nonton dari IG story-nya. Yang prinsip jangan sampai anak kita terlalu gemuk. Ruginya banyak sekali terlalu gemuk. Obesitas itu
saya terus terang pernah disuruh bicara tentang obesitas sehingga saya harus belajar tentang pediatric obesity. Aduh, saya merasa kasihan sekali. Maksudnya itu anunya apa? Istilahnya kalau orang Islam tuh mudorotnya tuh sangat banyak sekali pediatric obesity. Ya. Oke, berarti message berikutnya dari Prof. Madarina itu kita jangan sampai gara-gara anak kita kecil terus malah diberikan nutrisi berlebihan, akhirnya obesitas, yang akhirnya malah bikin masalah lain gitu ya Prof ya. Iya. Salah satunya pubertas yang lebih cepat, akhirnya tinggi badannya juga kena. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Moms Marison. Prof, apabila benar anak saya sudah didiagnosis CDGP, apakah tetap akan diterapi dengan growth hormone, Prof? Oh, CDGP tidak perlu terapi. Tapi sebaiknya CDGP dipantau. Oke. CDGP tidak perlu terapi. Berarti diterapi dengan growth hormone adalah anak-anak yang dengan defisiensi growth hormone, begitu ya, Prof? Iya, iya. Oke. Kemudian kita tanya, ada lagi pertanyaan dari Moms Arini Lovar. Prof, bagaimana hubungan silent disease dengan tinggi badan? Silent disease, maksudnya penyakit kronis yang tidak jelas. Maksudnya? Iya, jadi di kalangan ibu-ibu sekarang tuh ada istilah silent disease, saya juga baru dengar sih, Prof. Itu kayaknya penyakit yang nggak tampak secara jelas, tapi ternyata mempengaruhi berat badan dan tinggi badan, Prof. Saya tidak tahu terus terang, tapi saya ingat waktu di Belanda, ini di konteks ras Kaukasia, mereka itu setiap anak yang datang dengan keluhan tinggi badan akan dicek terhadap kemungkinan celiac disease. Celiac disease itu suatu penyakit, ya Anda tahu ya, penyakit autoimun ya, penyakit autoimun di saluran cerna, itu biasanya gejalanya anaknya sering diare, sering kolik, perutnya enggak enak gitu. Itu biasanya dicek karena itu mempengaruhi penyerapan makanan. Tapi setahu saya sih celiac disease di Indonesia itu hampir nggak ada ya. Saya nggak tahu karena berkaitan dengan gluten kan ya itu ya. Saya terus terang tidak belajar itu karena tapi perasaan saya kok nggak banyak ya. Itu yang saya tahu kalau di Eropa. Oke, baik. Prof, kemudian ada pertanyaan dari Mam Siti Ahyani. Prof, anak saya pasca operasi hidrosefalus. Kemungkinan besar itu akan mempengaruhi ketinggi badannya atau tidak ya, Prof? Operasi apa? Hidrosefalus, Prof. Oh, dipasang shunt ya untuk hidrosefalus ya. Iya. Terus terang selama itu dipasang pada cukup dini, jadi tidak merusak apapun, saya rasa kok nggak berpengaruh ya. Kecuali kena di kelenjar hipofisisnya kena. Kalau nggak akan berpengaruh. Oke, baik. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya, Prof, ya? Iya. Oke, baik. Kemudian tapi dipantau, sehingga kalau ada pengaruh akan cepat ketahuan. Message yang kita ulang-ulang terus ya, Prof, harus ada pemantauan berat badan dan tinggi badan. Baik, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oke, ini sudah suplemen vitamin D3, intervensi. Oke, Prof, bagaimana sih Prof cara mengukur tinggi badan yang tepat? Nah, kadang-kadang kok beda ya diukur di sini berapa senti, terus sampai di sini berapa senti. Ini ada pertanyaan dari Ibu Piani. Bagaimana cara mengukur tinggi badan yang tepat sebenarnya, Prof? Ini tinggi badan ya. Kalau misalnya yang paling sulit itu sebetulnya panjang badan ya. Umur 2 tahun ke bawah kita ukur panjang badan. Itu harus dikerjakan 2 orang. Dan alatnya standar ya. Kita kalau pernah ke rumah sakit untuk diukur panjang badannya. Atau di puskesmas itu ada alatnya namanya infantometer ya. Untuk itu harus 2 orang. Karena kalau 1 orang agak sulit akurasinya. Nah untuk tinggi badan itu diukur tanpa alas ya. Kemudian kadang-kadang kita bisa pakai stadiometer atau kita bisa pakai mikrotoa ya. Tapi ya, kemudian diukur tanpa alas kaki. Terus misalnya tembok gitu ya, pantat, tumit, pantat dan pundak menempel ke tembok. Kemudian posisi mata itu pada Frankfurter plane ya. Jadi sudut mata terhadap sudut telinga, bukan ujung telinga ya, tapi sudut
telinga ketika di kepala, yang sudut yang dibentuk antara telinga dengan kepala yang nempel itu membentuk tegak lurus dengan dinding, ya, itu cuma untuk menjaga bahwa kepalanya tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu ke atas gitu ya. Terus ukuran itu idealnya ketelitiannya 0,1 cm ya. Dan ini yang paling penting, alat ukurnya, pengukurnya kalau bisa itu orang yang sama. Sehingga saya terus terang, kalau jadi begini, kalau di rumah sakit kadang-kadang yang ukur hari ini perawat A, nanti bulan depan perawat yang lain lagi, cara mengukurnya beda-beda, kadang-kadang naik turun, saya kadang-kadang ini kok bisa tinggi badannya turun, kan nggak mungkin. Nah, sehingga saya biasanya kalau memang concern, itu ibu beli alat pengukur tinggi badan, mikrotoa nggak terlalu mahal ya, terus diukur sendiri di rumah, ibu sendiri yang mengukur dengan cara yang benar, diplot ke Primaku bisa, atau pakai yang print out, silahkan ya. Dengan situ lebih akurat sebetulnya, karena sebetulnya yang penting itu tinggi badan itu bukan berapa sentinya, tetapi polanya. Jadi silahkan ibu mengukur sendiri di rumah, dan polanya kan akan kelihatan. Yang mengukur orang yang sama dengan alat yang sama. Iya, Kalau begitu, kalau yang terkait panjang badan, berarti nggak boleh ya, Prof, pakai meteran gitu ya, Prof? Enggak lah. Karena hasilnya pasti beda ya, Prof. Jadi emang harus menggunakan alat khusus yang namanya infantometer tadi ya, Prof? Iya, iya. Kalau tinggi panjang badan memang agak complicated ukurnya, ya. Oke, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sebentar saya lihat dulu ya, Prof. Oke. Prof, ini ada pertanyaan dari Mam Desyong. Prof, kalau terapi growth hormone, apakah ada penelitian terkait efek samping dari pemberian growth hormone tersebut, Prof? Jadi begini, growth hormone itu sudah digunakan berpuluh-puluh tahun ya. Bila indikasinya benar, artinya dia memang defisiensi growth hormone, itu tidak ada efek sampingnya. Jadi kan anak-anak di Eropa itu menggunakan growth hormone kan sudah puluhan tahun yang lalu, dan banyak anak yang sudah di follow up sampai lebih dari 20 tahun, asal memang dia defisiensi growth hormone, tidak ada efek samping. Relatif aman. Berarti harus sesuai dengan indikasi gitu ya, Prof? Iya, tidak bisa saya pengen injeksi growth hormone gitu asal aja, nggak bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Mam Syams Sidar. Malam, Prof, apakah chart CDC dan WHO merupakan satu-satunya tools untuk menilai obesitas pada anak? Oh, itu bukan satu-satunya, itu salah satu. Jadi kebetulan kalau CDC itu dipakai di Amerika Serikat, kalau WHO itu banyak dipakai di beberapa negara ya, meskipun sekarang ini banyak negara yang sudah tidak lagi menggunakan WHO. Misalnya semua negara Eropa itu tidak ada yang pakai WHO growth chart. Mereka punya growth chartnya sendiri-sendiri ya di Eropa. Kemudian negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina, Saudi Arabia, Uni Emirates itu juga tidak pakai WHO growth chart ya. Mereka punya growth chartnya sendiri di negara mereka sendiri ya. Singapura juga tidak pakai lagi ya. Mungkin yang masih pakai Malaysia, sebagian India, kebanyakan negara Afrika dan Indonesia yang masih pakai ya untuk kurva nasional ya. Jadi jadi itu hanya salah satu dari sekian growth chart yang ada di dunia. Tapi mungkin lebih penting pemantauannya ya, Prof. Lebih baik pakai yang ada dipantau daripada nggak ada ya, Prof, ya, kalau begitu. Terus terang ya. Dan terus terang begini, interpretasinya ya kita sesuaikan. Jadi terus terang begini ya, kita tahu bahwa kita lebih pendek dari anak-anak WHO ya, anak-anak yang dipakai di growth chart WHO. Sehingga saya selalu mengecek terhadap tinggi badan orang tua. Saya koreksi terhadap tinggi badan orang tua, karena kadang-kadang anak itu misalnya di bawah min 2 SD. Tetapi expected target height-nya, artinya tinggi badan orang tuanya juga di bawah min 2 SD. Ya nggak apa-apa kan? Oh, iya. Iya. Oke, siap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Prof. Ini agak spesifik. Prof, kalau
anak dengan growth hormone defisiensi yang disebabkan karena adenohipofisisnya kurang berkembang, adakah upaya supaya hipofisisnya itu bisa berkembang lebih baik, Prof? Terus terang mohon maaf ini tidak, karena adenohipofisis tidak berkembang ada banyak sebab ya, bisa karena secara genetik dia tidak berkembang ya, ada beberapa mutasi yang menyebabkan dia tidak berkembang, tapi bisa juga karena kanker ya atau tumor yang mendesak ketika ini, dan itu harus diganti. Maksudnya bukan adenohipofisis yang diganti, tapi hormon-hormon yang ada di situ harus masukkan dari luar. Biasanya kita memasukkan hormon tiroksin ya, kemudian kita memasukkan hormon kortisol, dan juga terpaksa memasukkan growth hormone, dan juga nanti hormon seks ya, seperti testosteron atau estrogen untuk anak-anak tersebut. Oke, berarti kalau untuk berkembang tidak gitu ya, Prof. Cuman kita akan mensuplai hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuhnya. Iya, dari luar ya. Dari luar. Oke, Prof tadi mengatakan bahwa tidur malam itu berpengaruh terhadap tinggi badan anak. Ini ada pertanyaan, Prof. Kalau tidur siang itu berpengaruh tidak sih, Prof, terhadap tinggi badan, dan berapa lama sih sebenarnya jam tidur siang yang ideal agar tinggi badannya itu bisa baik? Sebetulnya begini ya, saya tidak mengatakan harus malam atau harus siang, karena sebetulnya yang penting tadi yang mengatakan growth hormone itu keluar ketika anak itu tidurnya nyenyak. Artinya tidak ada yang mengatakan harus siang atau malam. Dan kemudian juga lama tidur itu kan dipengaruhi usia ya. Anak bayi-bayi itu ada di Primaku. Misalnya bayi baru lahir sampai umur 3 bulan itu kebutuhan tidurnya berapa jam? Mungkin sekitar 14-16 jam sehari. Nanti umur 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah ada artikelnya di Primaku. Kita pernah nulis. Jadi Ibu bisa lihat berapa sih kebutuhan tidur anak saya pada umur sekian. Dan itu tidak perlu harus dibagi siang dan malam, bisa saja semua diambil di malam. Artinya kalau anak itu tidak tidur siang, berarti tidur malamnya harus lebih dini, harus lebih maju supaya cukup jatahnya jam per harinya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita berbincang bersama Prof Madarina. Saya mau minta closing statement, Prof, dari Prof terkait perbincangan kita malam hari ini tentang tinggi badan anak, Prof. Ya, sebetulnya ada hanya 2 sebetulnya tadi sudah banyak dibicarakan. Yang pertama, pantau minimum panjang atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Itu rutin, jadi tiap kali ke kontrol ke dokter itu harus minta dipantau dan diisikan di buku KIA atau KMS-nya. Itu harus, karena kalau suatu saat ada masalah atau bisa juga di Primaku ya, kita bisa lebih mudah untuk menilai masalahnya apa ya. Itu satu. Dan ada lagi, sebaiknya KMS atau buku KIA atau catatan imunisasi atau apa itu jangan hilang ya. Ini sebetulnya tidak ada hubungannya, tetapi saya sering mendapatkan permintaan membuat surat keterangan sudah pernah imunisasi ketika putranya mau sekolah di luar negeri. Karena kadang-kadang ada negara tertentu ketika mau sekolah di luar negeri itu minta surat keterangan imunisasi lah. Buku KIA, buku KMS atau sudah hilang, lalu gimana? Nah, jangan hilang, itu dianggap sebagai kenangan yang tidak boleh hilang ya, sampai kapanpun. Itu pertama. Yang kedua, mungkin juga usahakan anak-anak kita tidak obes ya. Pantau juga berat badannya atau BM, body mass index atau indeks massa tubuhnya, atau lingkar pinggangnya, jangan sampai dia obes. Aktivitas fisik harus di encourage ya, makanan yang sehat dan sebagainya, karena obesitas itu ruginya banyak sekali. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wah, terima kasih banyak Prof Madarina untuk waktu dan juga sharingnya selama 1 jam ke belakang. Banyak sekali ilmu yang udah Prof berikan buat Moms and Dads, juga buat saya nih Prof, ilmu-ilmu baru, senang sekali. Untuk Moms and Dads semua, jadi jangan lupa untuk download aplikasi Primaku, karena di aplikasi ini Moms and Dads bisa memantau atau memonitor berat badan dan tinggi badan serta tumbuh kembang anak. Oke, untuk Moms and Dads yang belum bisa menonton IG Live Story malam hari ini, bisa nonton nanti di aplikasi Primaku. Dan jangan lupa untuk men-share
keseruan live story Instagram malam hari ini dan tag akun @official.primaku. Oke, saya Dr. Agatha Febrina mohon undur diri. Mohon maaf jika selama 1 jam ke belakang ada perkataan saya yang salah atau menyinggung moms and dad semua. Terima kasih banyak Prof. Madarina atas waktunya. Selamat malam. Malam. Saya boleh ini. Hihihi, saranya live.